Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat jamaah salat isya salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dipertemukan di tempat yang mubarakah ini untuk kebaikan. Betapa banyak orang yang berkumpul selalu juga ketemu, tetapi tentu pertemuannya berbeda dengan kita. Kita alhamdulillah selalu dipertemukan dengan kebaikan. Dan itu seharusnya sebagai seorang mukmin pertemuannya selalu di dalam kebaikan. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, tadi sudah didahului saya dengan Ananda Nazihah Ustazah. Sudah diambil ceramah saya. Ceramah saya tentang berbakti kepada kedua orang tua juga. Ini Ananda alhamdulillah sudah berani tampil menjadi motivasi kepada yang lain-lain, yang laki-laki yang sudah lebih besar dari Ananda Nazihah. Nah, sekolahnya di mana Ananda ini? Al-Fahmi. Nah, di situ juga Alifah mau masuk tapi sudah full. Baik jemaah sekalian dimuliakan Allah, ini penting untuk pembelajaran bagi yang lain. Nazihah kalau tidak salah saya dulu yang kasih nama ya. Nazihah, Najwa, Nizam. Masya Allah bagus namanya. Sudah bangga kita punya anak. Minimal saya yang kasih nama sudah bangga sekali. Minta maaf nih batu-batu. Jamaah sekalian, minta maaf tapi sudah ke-6 kali saya berdiri di sini. 3 kali subuh, 3 kali tarawih. Mudah-mudahan jamaah yang dekat-dekat sini tidak bosan. Saya tahu di sini ada 2 dokter, ada Dr. Ramlan, ada Dr. Andi Markano, ada calon dokter namanya Nazihah. Jadi kalau yang lain-lain warga Petobo alhamdulillah tidak asing lagi. Tidak apa-apa bosan melihat orangnya, tapi yang penting suaranya tidak bosan didengar. Ya, maksudnya itu apa yang disampaikan nanti sebagaimana yang disampaikan tadi Ananda Nazihah, unsur maqal. Jadi lihat yang dikatakan saja, tidak usah lihat orangnya. Saya sudah berupaya tadi merubah penampilan. Kalau kemarin pakai gamis, saya keluarkan jas saya bilang wah sudah 6 kali ini. Materi apa lagi yang saya mau sampaikan ke warga Petobo? Nah sudah semua saya keluarkan. Saya ingat dulu ada ulama jenaka namanya Nasiruddin Zohar, atau yang sering disebut dengan siapa namanya? Nasiruddin Abu Nawas. Jadi karena saking seringnya dia ceramah, begitu yang selanjutnya dia bilang itu juga yang saya mau ceramahkan yang kemarin. Saya mau ceramahkan hari ini. Oleh karena itu yang tidak datang kemarin, saya kasih tahu saja yang datang hari ini supaya saya tidak perlu ceramah lagi. Tapi saya tidak begitu insyaallah. Tetap ada judul yang saya mau sampaikan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini sudah malam yang ke-19. Artinya kalau kita menanjak, ini sudah sampai di puncak. Lalu kita sudah mau turun. Biasanya orang kalau turun-turun dari bukit itu tergelincirnya lebih mudah. Jadi jatuhnya itu kalau jatuh biasanya juga lebih kencang daripada menanjak. Kalau kita menanjak tapi kalau turun hati-hati. Khususnya ibu-ibu. Kalau sudah 17 Ramadan lewat, biasanya sandungannya itu sudah banyak. Depan, belanjanya, mallnya itu sudah mulai terpikir itu biasanya. Saya di awal puasa di sini sampaikan bahwa tradisi Rasulullah, kalau Nabi yang kita mau contoh dalam tradisi Ramadan, itu grafiknya menanjak. Jadi dari awal Ramadan naik terus itu grafiknya. Bahkan puncaknya itu di 10 terakhir. Di 10 terakhir puncaknya Nabi dan semakin kencang. Kalau kita kan begitu juga. Tambah kencang juga ibadahnya. Kalau Nabi dikatakan min ajwadin nas di luar bulan Ramadan, sebagaimana kesaksian Ibnu Abbas, begitu masuk bulan Ramadan
Wa kana ajwad fi syahri Ramadan, lebih dermawan lagi. Jadi Nabi itu di luar bulan Ramadan dermawan, begitu masuk lebih dermawan. Khususnya lagi di 10 malam terakhir. Semua jenis amalan Rasulullah SAW itu meningkat di 10 malam terakhir. Tadi dia lihat ya kuya biasa menurun. Jadi sudah banyak yang dipikirkan terkait, tidak lagi biasanya terkait dengan ibadah, mulai terpikir dengan hal keduniaan. Tetapi tentu bukan tidak dibolehkan, tetapi menjadi pelajaran bagi kita bahwa 10 malam terakhir itu di dalamnya ada malam kemuliaan, ada malam keberkahan, yang kalau itu kita lewatkan, 1 tahun lagi ditunggu. 1 tahun lagi ditunggu. Saya kira di sini sudah diperingati malam kemuliaan, malam 17 Ramadan, malam tanggal 17, nuzulul Quran. Apakah Al-Quran turun di bulan tanggal 17 Ramadan? Ini saya ulang tahun lalu di sini juga disinggung. Anak-anak kalau ada yang tahu, saya kasih hadiah. Kapan turun Al-Quran? Siapa yang tahu? Kapan turunnya Al-Quran? Orang tua juga, kalau mau orang tuanya juga. Ada yang tahu? Motornya panitia siapa? Kapan turun Al-Quran? Malam Lailatul. Loh, kenapa diperingati tanggal 17-an? Ada yang tahu tapi tidak mau malu-malu. Saya yakin bahwa di sini masih ingat. Jadi ada tanggal 17 Ramadan, ada malam Lailatul Qadar. Yang malam Lailatul Qadar itu apa ayatnya? 3. 1, sebutkan ayatnya, yang tahu kasih hadiah. Yang mengatakan bahwa Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar ada 3 ya. Ada 3 ayat. 1, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Gampang kan? Cuma tidak mau saja, tidak mau hadiah atau malu-malu. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu ayat menunjukkan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Yang paling mudah adalah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada satu lagi. Nah ini besar hadiahnya kalau ada yang tahu, karena tidak masyhur ayatnya. Anak-anak yang tahu, anak-anak pembeli pulsa. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, pada malam yang berkahi. 3 ayat ini, 1 yang diceritakan, yaitu turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar? 21, 23, 25, 27, masmurnya 29. Malam-malam janji. Lalu kalau begitu, kenapa kita peringati tanggal 17? Yang diperingati bukan yang 3 ayat tadi, tapi yang diperingati itu di ayat surah Al-Isra 106, lain lagi. Wa faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Ayatnya kalau yang tanggal 17, kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Quran itu berangsur-angsur. Maksudnya bukan sekaligus. Kalau 3 ayat tadi, turunnya Al-Quran dari langit, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia sekaligus. Tetapi kalau turunnya Al-Quran kepada Nabi itu di malam tanggal 17. Ayatnya yang bercerita tentang perang Badar. Di perang Badar itulah Al-Quran tanggal 17 itu turun. Yang turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kalau kita mau membedakan kenapa kita peringati 17, karena yang kita peringati turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad. Adapun turunnya Al-Quran di Lauhul Mahfuz tahap pertama itu tidak diketahui waktunya. Masalah gaib, tidak diperbincangkan di semua jenis buku Ulumul Quran tentang kapan waktunya ditaruh di Lauhul Mahfuz. Innahu Al-Quran Majid fi Lauhul Mahfuz, surat Al-Buruj. Itu tahap pertama. Tahap yang kedua, inilah 3 ayat tadi. Dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, namanya Baitul Izzah, rumah tempat kemuliaan. Kenapa disebut tempat mulia? Karena Al-Quran itu
lah yang menyebabkannya. Tidak ada satu yang bersentuhan Al-Quran kemudian dia tidak mulia. Sampai kita yang membaca Al-Quran menjadi mulia. Nanti kita akan sebutkan beberapa hadis terkait dengan kemuliaan Al-Quran. Bagi yang menghafalnya, bagi yang membacanya. Tetapi saya mau urut dulu kemuliaan karena Al-Quran itu diurut dari tempat. Lauhul Mahfuz menjadi tempat yang paling agung karena adanya Al-Quran ditaruh di sana. Awalnya Lauhul Mahfuz itu adalah tempat dicatatnya segala macam catatan yang terjadi di muka bumi. Amal kita, takdir kita sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz. Maka yang belum mendapat jodoh, kalau mau tahu jodohnya, cari tahu di sana. Di Lauhul Mahfuz sudah ada tertulis. Kemudian Baitul Izzah di langit dunia disebut tempat kemuliaan karena Al-Quran ditaruh di situ sebelum diturunkan ke dunia. Begitu dibawa oleh malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi penghulu para malaikat karena membawa wahyu Al-Quran. Jadi gelar kepada malaikat Jibril itu penghulunya para malaikat itu setelah wahyu Al-Quran. Malaikat Jibril juga membawa Taurat, membawa Injil, tetapi nanti disebut penghulu para malaikat setelah bersentuhan dengan Allah. Begitu turun di malam, satu malam di bulan Ramadan, maka malam itu disebut malam kemuliaan. Khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun. Maka jangan dilewatkan, ini malam ke-19, 20, 21, 23, 25. Artinya bukan malam-malam yang lain kita tidak perhatikan, tetap juga. Tetapi kesungguhan kata para ulama itu di malam-malam yang disebutkan itu malam-malam. Begitu turun ke bumi bersentuhan dengan seorang Rasul, maka Rasul yang bersentuhan dengan Al-Quran menjadi penghulu para nabi, Khatamul Anbiya wal Mursalin, menjadi manusia teragung yang pernah ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sadar betul ya bahwa ada orang itu dilebihkan oleh Allah dibanding orang yang lain. Termasuk ada tempat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding tempat-tempat yang lain. Tidak ada yang menyangkal bahwa Makkahul Mukarramah, Baitul Haram itu adalah masjid termulia dibanding masjid-masjid yang lain. Nabi yang paling mulia adalah Ulul Azmi, 5 itu. Tetapi di antara Ulul Azmi yang paling agung adalah Nabi Muhammad. Nah, di antara kita ini ada yang dimuliakan oleh Allah, walaupun mungkin tidak dikenal dan lain sebagainya. Apa yang memuliakan dia? Karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedekatannya kepada Al-Quran, misalnya melebihi daripada kita, maka itu pasti posisinya lebih dibanding kita yang lain. Maka jemaah sekalian, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau kemuliaan itu juga mau kita dapat, maka jangan bosan-bosan baca. Apa keutamaannya? Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. 1. Orang yang mahir dalam Al-Quran, maksudnya bacaannya bagus, makhrajnya bagus, dia tadabburi, maka di akhirat kelak ma'as safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat yang mulia. Magang palingnya sini ada tersangka-sangka mau baca Al-Quran. Saya tidak singgung siapa-siapa ini, tapi merasa saja kalau ada yang innal ladina tapi kata lu tidak ulangi apa terus sambung 3 kali, jangan khawatir. Lanjutan hadis tadi mengatakan wa qari'ul Qur'an syaqqun alaihi wa huwa yatatabba falahu ajran. Orang yang sangat susah membaca Al-Quran, susah, terbata-bata kata Rasulullah SAW, tetapi terus ia istiqomah. Catatannya istiqomah, bukan hari ini innal ladzina sudah nih. Sadaqallahul azim. Dia taruh Al-Qurannya di lemari, selamat tinggal tahun depan. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud dia tak syakun alaihi, susah dia baca, terbata-bata, tetapi dia terus. Besok diulangi lagi, terbata-bata lagi. Maka baginya 2 pahala. 1 pahala karena dia tetap istiqomah, 1 karena dia sabar terus dalam keterbata-bataan. Luar biasa kan?
Dan kadang-kadang orang yang terbata-bata itu 2 kali lipat dengan kita yang lancar. Ada hadis lain mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalih. Siapa yang membaca Al-Qur'an satu hurufnya 10 pahala. Nah, kalau yang lancar baca kan dia tidak ulang. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sekian huruf kali 10. Kalau yang Anda baca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi 3 kali dia ulang. Nah, setiap hurufnya dikali tentunya. Tidak terkurangi sedikit pun. Kata Nabi, la aqul alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alifnya satu, lamnya satu, mimnya satu. Kalau diulang 2 kali 6. Tidak terkurangi menurut hadis Tirmizi. Maka jemaah sekalian, tidak ada alasan untuk tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Lancar atau tidak lancar, tetap dibaca Quran, karena tetap akan dihitung jumlahnya. Jumlah kita membaca. Jemaah sekalian, mudah-mudahan di 10 hari terakhir ini, 12 hari, 11 hari lagi kalau 21, 12 hari lagi kalau 22, maka mari meningkatkan grafik kita membaca Al-Quran, kita tingkatkan khususnya Al-Quran, karena 10 malam terakhir itulah kemuliaan malam Lailatul Qadar, karena terkait dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua grafiknya juga meningkat. Jadi yang mau mudik tetap juga di jalan yang didengarkan Al-Quran atau dibaca Al-Quran dalam hati dan lain sebagainya. Kalau sudah bosan nih, mungkin beralih ke dangdut, ya boleh sekali, boleh ke kesenangan yang lain. Tetapi kalau bisa Al-Quran itu dipertahankan, itu juga bagus. Saya kira sebagai penutup, jadi saya dulu senang juga nyanyian lagu-lagu India, padahal kalau disuruh nyanyi India masih bisa kan? Ya. Ketika saya mahasiswa itu lagu India saya hafal semua. Coba yang suka lagu India kasih keluar, kalau saya tidak sambung, pasti saya sambung. Iya. Kejodohan. Hamko hami se curalo. Ya. Cuma kenal lagi barat jadi. Ya. Kalau lagi tidak barat, menangis juga aku ini. Tapi setelah kenal Al-Quran, kalau membaca itu luar biasa. Jadi kalau nyanyian itu apa istilahnya, temporal, kesenangannya temporal, saat itu saja. Di lampu merah orang lain supaya tidak diperhatikan, ini orang lagi ngapain, ternyata ada headset lagu kesenangan. Tapi itu saat itu saja. Kalau sudah selesai. Tapi kalau Al-Quran itu sampai tidur kita bawa, sampai ini kita bawa, rasanya nyaman. Dan ajaib Al-Quran itu karena kalau lagu-lagu itu hurufnya huruf-huruf ringan semua. Huruf ringan itu maksudnya hanya lidah dan bibir saja. Hanya lidah dan bibir. Jagalah hati, jangan kau kotori. Huruf lidah ya. Tapi kalau Al-Quran semua huruf keluar dari tenggorokan, lidah atas, lidah bawah, kanan kiri, bibir. Mau huruf ringan baca Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Ringan. Dan kandungannya juga ringan. Makna-maknanya tentang rahmannya Allah, rahimnya. Tapi kalau mau yang berat, itu nanti hurufnya juga berat. Berkorelasi. Misalnya mau membaca tentang tauhid, maka hurufnya pasti kol-kol. Qul huwallahu ahad, berat. Allahus samad, huruf tebal. Karena kandungannya juga tebal. Tetapi tidak boleh salah. Artinya ini kalau mau memperbaiki dari sekarang, jangan salah makhraj. Apa artinya Kul dingin. Kul huwallahu ahad, apa artinya? Kul bukan katakan, tapi kul itu makan. Kenapa? Karena saya mengucapkannya kaf. Yang betul kalau katakanlah kul, keluarnya dari tenggorokan. Jadi kalau ada yang baca Quran dia bilang kul huwallahu ahad, makanlah Allah, itu nauzubillah, itu jauh artinya. Yang betul kul huwallahu. Nah, ini pentingnya membaca Al-Quran dengan al-mahir,
sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan terlalu panjang, minta maaf karena ini saya kira malam spesial, jadi mumpung ada tamu-tamu juga dari luar, saya panjangkan sedikit dan berbagi, mudah-mudahan menjadi perhatian kita, menjadi bahan renungan kita di kemudian bulan Ramadan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.